Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Di sini kami mewakili pengurus Pondok Pesantren Darussolah Pakong Bangkalan menyampaikan beberapa hal terkait kepesantrenan di Pondok Pesantren Darussolah. Ini saya harus to the point karena durasi yang diberikan panitia kepada saya tidak begitu banyak, maksimal 25 menit, sedangkan temanya cukup banyak. Di sini kami diberikan kewajiban untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang ada di pesantren Darussolah Pakong Bangkalan. Yang pertama, kegiatan ngaji harian yang langsung diampu oleh pengasuh. Ini sangat jarang sekali pengasuh pesantren setiap hari ngaji ngulang mendidik santrinya 2 kali sehari. Ini sangat jarang, sangat langka. Jadi sangat beruntung dan berbanggalah para wali yang telah menitipkan putranya di Pondok Pesantren Pakong. Saya pribadi di pondok beberapa kali pindah pesantren, tidak pernah kiai itu ngaji 2 kali sehari kepada santrinya. Di waktu pagi, ayah atau pengasuh ngaji kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Bisa dikatakan kitab tafsir ini kitab yang objektif dan kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Ibnu Katsir sering mengutip kaulnya Ibnu Taimiyah, jadi beliau terbuka. Terkadang juga mengutip ulama-ulama lain, bahkan dari Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari. Selama itu benar dari golongan manapun kita ambil. Itu pelajaran yang kita ambil dari sosok pribadi Al-Imam Ibnu Katsir. Dan ketika malam habis Isya, pengasuh ngaji kitab hadis. Kitabnya namanya Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam, karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Jadi pagi ngaji tafsir, malam ngaji hadis. Sangat beruntung sekali santri yang mondok di Pakong ini. Kemudian kegiatan mingguan. Yang pertama, kitab tafsir tematik atau kitab tafsir maudhu'i. Nama kitabnya Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ini saya pribadi yang ngaji ngajar ya tiap malam Sabtu mingguan. Dan yang kedua, kitab mingguan juga, kitab Khosaisul Ummati Al-Muhammadiyah, karyanya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini yang mengajar, tadi yang membuka acara adik Agus Samsuddin Sinwan SPD. Di sini kitab Sayyid Al-Maliki, ada yang memanggil beliau Habib. Kita kaji, kita terbuka di sini. Selama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita kaji. Kalau itu tidak sesuai, kita sampaikan tidak sesuai. Tentunya perspektif kita, ya tentunya. Yang ketiga, ngaji kitab mingguan yang ketiga, yaitu kitab Minhajul Muslim, karya Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, yang mengampu, yang mengajar adik juga Agus Abdullah Sinwan SAG. Kitab Minhajul Muslim ini sudah sangat familiar, sering dikaji di kalangan saudara-saudara kita di Muhammadiyah maupun di Salafi. Ini sudah menunjukkan Pakong ini sesuai dengan motonya, iman kuat, ilmu lengkap, wawasan luas. Kajian-kajian kitab-kitab yang kita gunakan ini
bentuk implementasi dari moto wawasan luas tersebut. Dan ngaji kitab mingguan yang keempat yaitu kitab Akhlaq lil Banin karya Umar bin Ahmad Baroja yang diajar oleh Agus Minanur Rahman Zubair, putranya Kiai Zubair, putranya Nyai Tihamah almarhumah, kakak kandung mbak kandungnya ayah pengasuh Kiai Sinwan. Saya seharusnya manggilnya Kak ke beliau, tapi sama saudara yang lain berhubung lebih tua saya nggak boleh manggil Kak. Kalau di Jawa sesuai nasab ya, tapi kalau di sini katanya sesuai umur katanya. Terus kegiatan pendidikan yang lainnya yaitu madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini wajib diikuti oleh seluruh santri. Madrasah diniyah ini ada 4 kelas, ada 4 tingkatan. Setiap semester ada ujiannya. Jika lulus naik level, jika belum lulus tetap belum naik kelas. Jika setiap semester lulus, maka diniyah ini bisa ditempuh 2 tahun. Setelah diniyah lulus ada kelas penyempurna, namanya kelas takmili. Nah, sebelum kelas baca kitab. Jadi untuk bisa lulus kelas pelengkap atau kelas takmili ini harus sudah menguasai nahwu shorof dan lulus baca kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Kemudian di tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan tertinggi yaitu kelas MBKM, membaca kitab mandiri. Itu kelas tertinggi dan standar kelulusannya itu ujian terbuka. Setiap akhir tahun, 1 tahun 1 kali, yang mau lulus kelas tertinggi ini disaksikan semua santri, dites oleh guru-guru senior 4 orang, kayak ujian skripsi. Jadi dites baca kitabnya, menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid karyanya Ibnu Rus. Jadi agak berat, tapi kalau dijalani step by step, insya Allah lulus, insya Allah bisa. Kemudian lembaga pendidikan yang lainnya itu lembaga tilawatil Quran, yaitu PTQ. Semua santri wajib mengikuti Madin dan PTQ. Santri di tahfidz pun juga wajib mengikuti kegiatan di PTQ dan di madrasah diniyah. Lembaga pendidikan yang lainnya yaitu Majelis Tahfidz Al-Quran. Yang ketepatan saya pribadi yang diamanahkan oleh ayah untuk menjadi pengasuh di Majelis Tahfidz Al-Quran ini. Tambahan informasi, di Majelis Tahfidz Al-Quran ini santri baru yang masih kecil maupun sudah aliyah boleh langsung masuk tahfidz. Boleh langsung masuk tahfidz, asramanya ada di masjid di bawah sini. Tapi dengan syarat 1 tahun harus lulus. Kita sudah memanajemen standar pendidikan Al-Quran bagaimana santri yang santri baru khususnya yang belum bisa membaca Al-Quran atau masih terbata-bata itu tidak sampai 1 tahun sudah lancar membaca Al-Qurannya dan belum 1 tahun sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah sejauh ini maksimal 1 tahun karena saya ultimatum. Tinggal di asrama tahfidz maksimal 1 tahun. Kalau ada santri tahfidz yang lebih dari 1 tahun belum bisa membaca Al-Quran, yang pertama saya marahi guru-gurunya. Itu gurunya ketakutan jadinya. Jadi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang lebih dari 1 tahun sudah tes ke saya pribadi baca Al-Quran lancar langsung lanjut menghafalkan Al-Quran. Tentunya ada perbedaan yang tinggal di asrama tahfidz dan yang tinggal di asrama pusat, di kamar pusat. Karena tinggal di asrama tahfidz kegiatannya jauh lebih banyak, tidak ada liburnya kecuali hari Jumat. Setor Al-Qur'annya 2 kali 1 hari. Dalam 1 hari 2 kali. Habis subuh nggak boleh tidur sampai jam 6:15. Sedangkan kalau di pusat, selain di tahfidz hanya 40 menit belajar Al-Qur'annya, itu pun liburnya 3 hari dalam 1 minggu. Terus di unit bahasa di pesantren sini ada 2, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kedua-duanya sudah
ada campnya, sudah ada asramanya. Oh iya, informasi tambahan, alhamdulillah ya, santri-santri di sini sudah kompetitif di tingkat nasional. Mungkin PR-nya tingkat internasional belum. Alhamdulillah kalau dalam bidang Al-Quran awal tahun kemarin tingkat 20 juz bil ghaib juara 1, 2, 3. Kalau hanya tingkat kabupaten saja disikat sama santri-santri murid-murid kita. Juara kemarin juara 1, 2, 3 ya. Bulan kemarin ada 2 santri tahfidz yang MI juara tapi juz amma. Insya Allah nanti bulan September kita mendelegasikan lagi. Di Pasuruan ada MTQ tingkat nasional atau tingkat provinsi ya. Insya Allah kita akan mendelegasikan lagi. Kemudian ada unit pengembangan keterampilan. Di sini ada olahraga, sepak bola, futsal, bulu tangkis. Saya teringat ketika mondok di Tebu Ireng dulu. Ini kisahnya turun-temurun ya. Kemungkinan sanadnya mutawatir, kemungkinan. Hadratus Syekh Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari. Saya manggilnya Mbah karena sama saya masih Mbah. Pendiri NU itu masih Mbah saya sebenarnya. Itu kalau hari Jumat keliling pondok. Kalau ada santri hari Jumat masih baca kitab, masih khusyuk wiritan, dimarahi sama beliau. Disuruh main bola, disuruh main. Karena kita manusia biasa, butuh refreshing. Nah, makanya di pesantren sini ada refreshingnya juga. Ada sepak bolanya, ada futsalnya, ada bulu tangkisnya. Terus ada Jihadul Fatah, yaitu organisasi dalam pengembangan public speaking, MC, moderator, sambutan, dan lain-lain. Kemudian organisasi Ittihadul Mubalighin, yaitu organisasi dalam pengembangan juru dakwah dan dai. Kemudian organisasi Khotibiyah, yaitu pengembangan khotib sholat Jumat dan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian unit pengembangan keterampilan yang terakhir yaitu lembaga pers santri, yaitu namanya LPS Al-Aqwam, yaitu unit pengembangan penulisan karya ilmiah. Berhubung di sini sudah ada kampus, jadi para santri sudah terbiasa nulis karya ilmiah ya. Terus ada unit pengembangan kesenian, ada seni suara, pengembangan seni suara, keterampilan hadrah, ada hadrahnya. Makanya kalau di sini dikatakan Wahabi kayaknya nggak tepat, ada hadrahnya soalnya. Seni kaligrafi, yaitu ada pengembangan seni lukis dan dekorasi. Itu bisa dikatakan itu ya, pengembangan bakat dan minat, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di aspek eksternal, pendidikan eksternal yaitu yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam. Di sini ada MI, MTS, MA dan kampus. Dan sebenarnya saya pribadi yang bisa dikatakan pendatang itu kagum sebenarnya, karena cerita yang saya terima, data yang saya terima, lembaga formal ini semuanya didirikan oleh pengasuh sekarang. Benar ya? Iya. Itu luar biasa. Luar biasa. 4 pendidikan formal didirikan oleh 1 pengasuh, MI, MTS, MA, kampus. Luar biasa. Dan saya juga baru nyadar ternyata Hisada ini yang mendirikan juga beliau. Benar. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi diharap ya, saya pribadi, saya alumni dari beberapa pesantren. Yang paling lama itu Tebu Ireng. Saya dari Jawa, takjub. Karena pesantren saya dulunya saya tempati, alumninya jauh lebih banyak, santrinya jauh lebih banyak. Tapi kalau ada acara tahunan temu alumni seperti ini, tidak sekompak Hisada. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Jadi kami harap Hisada ini terus solid, kompak. Jangan sampai terpecah belah. Kalau gara-gara hanya ada kepentingan-kepentingan yang tidak untuk limaslahatil ummah. Yang kompak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa ada. Yang solid, jangan sampai terpecah karena fitnah.
Saya kalau temu alumni ke Tebu Ireng nggak sebanyak ini. Di sini sampai 4.000 undangannya, jamaahnya. Kadang sampai 5.000 lebih. Ini heran saya. Ini orang Madura ini takzimnya ke guru ini luar biasa. Nah, di sini saya pribadi waktunya tinggal sedikit mewakili kampus Tiuda, ketepatan saya pribadi yang diamanahi oleh pengasuh, oleh ayah untuk menjabat sebagai ketua atau rektor di kampus Tiuda, menginformasikan bahwa kampus Tiuda mempunyai program-program baru yang sebelumnya belum ada, yaitu yang pertama, Tiuda mulai tahun akademik atau tahun ajaran yang akan datang ini atau tahun ini itu sudah membuka kelas online. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila anaknya dari pesantren ditugas ke daerah tertentu, di lembaga pendidikan tertentu, tetap kuliah. Bisa online. Sampaikan ke saudara-saudaranya, jurusannya ada 2, ada tafsir dan ada hadis. Insya Allah tahun ini doanya kita sedang berusaha sekuat tenaga mau membuka 4 jurusan lagi, 2 jurusan hukum, 2 jurusan pendidikan. Doanya supaya Pakong dan lembaga yang dinaungi Pakong ini berkembang terus. Bapak Ibu, kalau anaknya ingin kuliah di luar, pikir 2 kali. Zaman saya dulu saya kuliah di Surabaya, di IAIN Surabaya, itu pergaulannya sudah Masya Allah mengkhawatirkan. Itu bisa itu saya yang lugu, saya yang nggak pernah pacaran, itu sudah merasa bahaya sekali. Apalagi zaman sekarang. Kalau panjenengan yakin anaknya ini kuat istiqomah, monggo, ya toreh, kuliah di mana saja, kuliah di Amerika juga, ya toreh, monggo. Tapi kalau panjenengan itu kurang yakin dengan anaknya yang istiqomah, lihat tahajud bangun atau tidak, subuhnya awal waktu atau tidak. Kalau itu aja nggak bisa, lebih baik kuliah di pesantren. Setiap hari dinasehati oleh kiai, setiap hari mukhalatus solihin, campur sama orang-orang soleh, bergaul sama orang-orang soleh, jamaah 5 waktu dipantau, lebih selamat. Zaman sekarang Bapak Ibu, sukses penting, gedun pesek penting, tapi selamat jauh lebih penting. Buat apa Bapak Ibu anak panjenengan sukses, punya uang banyak, tapi masa depannya hancur, masa mudanya hancur, pergaulannya hancur. Buat apa? Yakin uang gak ada apa-apanya, uang bisa dicari. Bapak Ibu, saya dulu kuliah jurusan sastra Arab, menghasilkan uang enggak? Tidak. Nikah sama, ya tentunya sama putranya kiai ya. Putra pertamanya kiai. Habis itu saya kuliah jurusan tafsir, menghasilkan uang enggak tafsir? Enggak. Saya diangkat jadi rektor, dulu ngajar di Aliyah, diwasiati sama pengasuh, jangan ngambil uang dari pengajar, bantu saya dakwah. Pernah saya kepepet 1 kali, pas ngajar di Aliyah, ngambil uang pernah 2 kali. Ketahuan sama pengasuh sampai, dipanggil. Ngapain sama ngambil uangnya? Kepepet, saya punya anak, gak punya uang. Tapi berhubung dipanggil ya gak tak ambil lagi. Pas saya diangkat jadi rektor, pernah kepepet 1 kali, gak punya uang. Sama Pak Abi, bendahara, diamplopi. Mau tak tolak, gak punya uang. Ya tak terima, tak buka 500.000, alhamdulillah beli susu lumayan lah. Nah, jadi kepepet. Tapi itu 1 kali, habis itu enggak. Jadi sampai detik ini saya alhamdulillah tidak mengambil uang lagi. Ya pas kepepet itu aja. Saya sekarang proses S3 jurusan tafsir, menghasilkan uang enggak? Enggak Bapak Ibu. Apakah saya yang kuliah jurusan-jurusan agama tadi yang tidak menghasilkan uang sama sekali, apakah peluang saya mencari uang tertutup? Punten. Punten. Saya punya mobil 2 buktinya. Punten Bapak Ibu. Sekarang zaman global, zaman digital,
Pokoknya melek teknologi, bisa cari uang maupun di pelosok desa. Saya di Pakong, sepakong tidak ada yang bisnis online. Saya mulai dulu. Saya orang hafid Al-Quran saya, alhamdulillah. Kuliah jurusan agama, tapi tidak kalah sama yang jurusannya ekonomi itu. Sudah Bapak Ibu, percaya saja. Belajar agama sekuat tenaga. Mau umur 40, mau umur 50, kesempatan mencari uang sama saja. Tapi kalau kesempatan menuntut ilmu agama, itu ada waktunya Bapak Ibu. Umur 30 mau mempelajari ilmu agama, nggak sempat, terlambat. Waktunya nyari uang. Waktunya nyari uang untuk beli susu anaknya. Betul apa Bunten? Betul. Kalau masih ada uang di rumah, masih bisa nyari uang, anaknya masih tetap mondok, tahan. Tetap di pondok aja. Kuliah di pondok. Jangan sampai keluar. Kuliah keluar jurusannya ekonomi, tujuannya pesek boleh. Habis kuliah tak gedon pesek lah. Sudahlah, bismillah. Nabi Isa, Nabi Ayub miskin, tapi dicintai Allah. Nabi Sulaiman kaya, dicintai Allah. Enggak ada patokan kaya miskin itu sukses. Bisa jadi miskin itu sukses. Ini jadi ceramah saya nanti pemati. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo di Stiuda, kuliah di Stiuda. Kalau bisa. Yang penting selamat anaknya. Kalau nggak punya uang, transportasinya terbatas dana, bisa kuliah di rumahnya. Ajak saudara-saudaranya. Bisa kuliah online sekarang di Stiuda, alhamdulillah. Oh ya, dan yang terakhir di Stiuda kuliahnya tidak 4 tahun, cukup 3 tahun. Program baru, kita melakukan akselerasi, kita padatkan mata kuliahnya, 3 tahun lulus. Nggak perlu lama-lama. Habis itu mau lanjut S2, mau nyari uang, mau kerja silakan. Kesempatannya sama dengan saya, sama aja. Jadi jangan sampai menuntut ilmu kuliah di luar tujuannya uang, jangan sampai rugi masa depan kita nanti. Sudah itu saja, saya terlalu panjang melebihi durasi yang diberikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak sopan. Mohon dimaklumi, saya dari Jawa. Ya begini sudah 14 tahun, 13 tahun di Madura, tapi masih adaptasi dengan budaya kultur Madura yang sangat halus ini. Hadanallah shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.